Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eli Valiani dari 10 Multimedia 1, nomor absen 27. Di sini saya akan membuat video tentang materi troubleshooting komputer. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Dibagi menjadi dua, yaitu troubleshooting hardware ditandai dengan komputer tidak menyala. Troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer. Contoh troubleshooting komputer. 1. Komputer menyala sebentar langsung mati. Ada dua permasalahan, yaitu pasta kurang atau kering, maka mengakibatkan prosesor memanas dan akhirnya merestart bahkan mati. Heatsink tidak kompatibel. Setiap prosesor memiliki TDP yang berbeda dan otomatis panasnya juga berbeda, sehingga setiap prosesor heatsinknya berbeda-beda. 2. Komputer tidak tampil dan nge-hang ketika setelah mati lampu. Ketika terus dicoba untuk memaksakan hidup dan menyalurkan listrik menjadikan kapasitor bermasalah. Otomatis, karena setiap komponen seperti memori memiliki kapasitor, dipastikan itu menjadi masalah. 3. Komputer menyala sebentar langsung mati, sekitar 3 detik. Saat menyala kembali bisa hidup tapi tidak ada tampilannya. Prosesor tidak kompatibel dengan chipset yang terpasang pada motherboard. 4. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Permasalahannya hanya sepele, memori atau RAM kendor, atau kotor kakinya, atau memori mati. Solusinya yaitu 1. Lepas lalu pasang kembali. 2. Bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih. 3. Coba ganti dengan yang baru. 5. Komputer berbunyi bip 3 kali pendek atau cepat. Power hidup tapi tidak ada tampilan, itu kerusakan pada VGA card-nya, bisa jadi kendor atau kotor kaki-kakinya atau mati. Solusinya yaitu 1. Lepas dan tancapkan kembali. 2. Bersihkan kaki-kakinya yang berwarna kekuningan dengan penghapus. 3. Ganti dengan yang baru. 6. Komputer berbunyi bip terus-menerus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita matikan. Hal ini disebabkan adanya kerusakan pada memory card atau RAM. 7. Komputer keluar pesan error disk boot failure, insert system disk, and press enter. Kerusakan pada hard disk Anda atau sistem yang ada di hard disk hilang. Solusinya yaitu 1. Pastikan hard disk dikenal di dalam sistem BIOS komputer. 2. Jika muncul berarti hard disk bagus tetapi sistemnya yang hilang. 3. Lakukan instalasi sistem lagi jika tidak muncul hard disk tersebut sudah rusak. 4. Ganti dengan yang baru. 8. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Power supply yang sudah lemah karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang akan mengakibatkan pada pembacaan data yang ada di flash disk. Solusinya yaitu ganti software atau coba colokkan pada USB bagian belakang. 9. CD atau DVD ROM sulit terbuka atau terkunci. Disebabkan oleh CD ROM yang jarang digunakan dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor, akhirnya pintu tidak bisa terbuka. Solusinya yaitu ambil sebuah paperclip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD ROM yang ada lubang kecilnya, dorong hingga terbuka. 10. Monitor berubah-ubah warna. Disebabkan oleh kerusakan pada RGB monitor, adanya bagian atau solderannya lepas atau retak atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusinya yaitu reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. 11. Floppy disk menyala-nyala terus. Disebabkan oleh ada virus lokal di komputer, itu dapat dibersihkan dengan antivirus saja. 12. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya: cek kondisi kabel. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Cek kabel power pada CPU. Jika masih tidak mau hidup, mungkin terletak pada power supply atau MB.
3. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya: kenali terlebih dahulu bunyi bip. Cek dengan menggunakan software diagnosa. 14. Komputer mau booting tetapi selalu safe mode. Untuk masuk ke safe mode, tekan F8. Cara mengatasinya: restart kembali komputer. Jika masih trouble, install ulang Windows. Jika masih safe mode, berarti HD Anda bermasalah. Cek dengan scan disk. 15. Komputer sering hang. Disebabkan oleh software mengalami crash, hardware mengalami konflik atau penambahan software baru. 16. Komputer tidak dikendali oleh komputer. Cara mengatasinya yaitu cek apakah keyboard sudah terpasang dengan benar. Jika sudah tapi masih tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard bermasalah. Coba ganti keyboard. Jika masih bermasalah, berarti ada kerusakan di bagian port keyboard di MP. Jika sudah diganti tapi tidak terdeteksi, maka coba ganti keyboard USB, dan jika masih tidak terdeteksi, maka ada yang salah pada sistem Windows sobat. 18. Pointer mouse selalu meloncat-loncat. Langsung pada nomor ini karena pada nomor 17 kasusnya sama dengan keyboard. Cara mengatasi pointer mouse yang meloncat-loncat yaitu mouse kotor segera dibersihkan. Komputer sering crash. Cek semua posisi kabel, hardware, dan tegangan casing. Cek suhu CPU dan RAM, prosesor, dan VGA. 19. Bila produce motherboard tidak diketahui. Cara mengatasinya yaitu buka casing dan cek CPU. Lihat pada manual book. Cari data MB lewat internet. Gunakan software analisa. 20. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya yaitu cabut baterai CMOS pada CPU. Mencoba menebak beberapa password default untuk produksi BIOS. 21 jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya yaitu baterai CMOS sudah tidak berfungsi, maka ganti dengan baterai baru. 22. Menambah perangkat hardware baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya yaitu kemungkinan besar BIOS sudah kuno sehingga tidak mendeteksi hardware yang baru, maka segera update BIOS. 23. Melacak kerusakan card pada MB. Cara mengatasinya yaitu cobalah mencabut dan menancapkan beberapa card pada MB. Jika booting berhasil, maka cardnya tidak bermasalah. 24. Pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya yaitu cek apakah sudah dipasang prosesor dengan benar. Cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. 25. Crash setelah memasang RAM baru. Cara mengatasinya yaitu kemungkinan RAM yang dipasang tidak kompatibel dengan komputer. Cabut RAM tersebut. 26. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya yaitu lakukan pengecekan seperti ketika kasus sebelumnya. Pastikan slot yang dipakai sesuai. Setelah menambah RAM, prosesor komputer menjadi semakin lambat. Cara mengatasinya yaitu perhatikan batas kapasitas RAM yang dipakai. 28. Virtual RAM. Cara mengatasinya yaitu klik kanan icon My Computer, pilih Properties, kemudian pilih tab Performance, dan klik Virtual Memory. Pilih item Let me specify my own virtual memory setting. Klik OK. 29. Monitor tidak mau nyala. Cara mengatasinya yaitu pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor. Pastikan juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna, tidak ada yang bengkok, apalagi tidak masuk semua atau salah satu pin ke port VGA. Pastikan juga VGA card yang digunakan OK. 30. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya yaitu kemungkinan disebabkan karena setup driver untuk monitor tidak tepat. Masuk dulu ke dalam kondisi safe mode, tekan F8. Install ulang driver VGA-nya. 31. Tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang. Cara mengatasinya yaitu dikarenakan suhu pada VGA card sangat panas. 32. Ukuran tampilan monitor tidak sesuai keinginan. Cara mengatasinya yaitu masuk ke display properties, yaitu klik kanan semarang tempat pilih properties. Tekan tab setting dan atur ukuran tampilan sesuai dengan keinginan, yaitu pada screen area. 33. Monitor seperti berkedip saat digunakan. Cara mengatasinya yaitu masuk ke display properties, yaitu klik kanan di desktop screen resolution.
Klik Advanced Setting, kemudian klik Monitor dan pilih Properties. 34 soundcard baru tidak terdeteksi. Cara mengatasinya yaitu crash dengan soundcard yang lama. Cek pada manual booknya apakah soundcard onboard-nya perlu dimatikan atau tidak jika hendak menginstal ulang soundcard-nya yang baru. Biasanya bisa dimatikan lewat jumper atau BIOS. Terima kasih. Nah, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.